Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu semuanya, mudah-mudi semuanya insyaallah kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Kita sungguh-sungguh bersyukur, memohon kepada Allah agar nikmat ini betul-betul kita bisa gunakan untuk modal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, salawat dan salam disampaikan bagi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap dengan banyaknya salawat yang kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah ridho kepada kita dan kita termasuk yang dipantaskan untuk mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak insyaallah. Kita tahu dalam sebuah riwayat ada seorang sahabat yang bahkan doa-doanya itu dipenuhi dengan salawat di sepanjang hidupnya. Beliau mengatakan, seandainya doaku yang seperempat untuk engkau ya Rasulullah, itu baik tapi lebih baik kalau ditambah. Bagaimana kalau separuh ya Rasulullah, itu baik tapi lebih baik kalau ditambah. Bagaimana kalau seluruhnya ya Rasulullah, maka seluruhnya itu lebih baik. Masya Allah. Maka jangan sampai kita tidak banyak bersolawat, eman-eman, karena kebaikan akan kembali kepada kita dalam jumlah yang lebih banyak. Ingkang salajengipun ingkang kula hormati Bapak Dukuh, Bapak RW, Bapak RT dan semua Bapak Ibu yang hadir, mudah-mudahan yang hadir insyaallah mudah-mudahan selalu di dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap ngaji kita malam hari ini, duduk kita malam hari ini menjadi bagian pemberat timbangan amal soleh kita, sehingga kita dipantaskan oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya insyaallah di yaumil akhir kelak. Bapak Ibu semuanya, malam hari ini hampir tidak jadi sebenarnya ngaji malam hari ini. Saya sudah sempat WA ke Mas Latif karena sejak semalam agak kurang enak badan gitu. Agak kecapean mungkin ya. Jadi karena biasa saya baru penyesuaian pakai motor lagi gitu. Kendaraan lagi rusak. Jadi sudah 1 bulan ini. Jadi ternyata membiasakan pakai motor lagi itu butuh penyesuaian gitu. Punggung tuh terasa sakit sekali sampai nembus ke dada itu, subhanallah. Meskipun untuk beberapa kajian saya dijemput gitu. Sebenarnya saya juga nggak berharap dijemput, tapi Pak Tovan yang pernah ikut ke sini itu kalau hari Minggu pagi itu nelfon di depan rumah, Ustaz saya jemput. Jangan Pak, sudah di depan rumah orangnya. Pak Tovan tuh gitu kalau niat begitu. Kemudian tadi pagi karena saya ada kepentingan ke pondok juga, tahu-tahu di rumah sudah diantar kendaraan itu, nggak tahu kok tiba-tiba ada kendaraan. Ternyata jamaah telepon kendaraan saya, Ustaz, saya titipin dipakai lagi dengan dulu gitu. Masya Allah. Semoga kebaikan yang bersangkutan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu semuanya, kita ketakdir malam hari ini bisa kepanggih mali. Mudah-mudahan bentuk kebaikan. Belalai saya WA Mas Latif itu biasanya dibaca tuh nggak dibaca. Itu udah hampir 3 jam itu Mas itu. Pas saya istirahat, dibangunkan istri itu belum dibaca sama Mas Latif. Kalau memang kondisinya membaik, telepon aja. Pas saya buka dengan buka Mas. Berarti nyambung hatinya itu. Masya Allah. Itu alhamdulillah malam hari ini jadi kepanggian. Insya Allah malam hari ini kita membahas tentang hadis arba'in. Setelah mukadimah dulu ya. Nyelani tentang sholat biar ngiringan gak bosan. Jadi di antara metodologi belajar itu di antaranya adalah di sela-sela. Sebagaimana di masjid lain juga begitu. Di masjid lain adalah satu masjid belajar kitab sholat, kitab hadisnya, sementara hadis arba'in sudah hampir selesai. Nanti kalau sudah selesai ke Umdatul Ahkam insya Allah. Kemudian kalau mau lebih besar lagi ke Riyadhus Shalihin. Tapi karena kita terbatas waktunya ya pokoknya ditata saja. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah di seluruh pembelajaran kita insya Allah. Setahap demi setahap. Sebelum itu saya mengingatkan bahwa nikmat umur yang kita miliki ini harus sangat-sangat kita syukuri. Sebagaimana saya sampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa nikmat umur itu nikmat yang secara khusus akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus betul-betul mempersiapkan diri untuk punya LPJ yang baik. Laporan pertanggungjawaban yang baik kepada Allah terkait umur yang Allah titipkan kepada kita. Jadi mudah-mudahan kita betul-betul bisa memanfaatkan sebaik mungkin. Kalau lagi sakit itu lebih kerasa bicara kayak gini nih. Jadi rasanya kematian sudah dekat gitu rasanya kalau sakit itu. Karena saya kalau sakit itu Bapak Ibu di dada kiri. Orang bilang katanya jantung koroner, mudah-mudahan tidak. Jadi kalau sakit itu sampai nusuk banget itu. Sampai kadang-kadang nafas itu berat banget.
Makanya kadang-kadang kalau sakit seperti saya udah pamit biasanya sama istri. Kalau saya malam ini berakhir, wasiatnya ini gitu. Gitu. Jadi maka alhamdulillah saya malam hari ini masih bisa bertemu panjenengan semua. Mudah-mudahan keberkahan. Allah berfirman di dalam Quran surah Ali Imran 185. Sebagian jenengan saya kira sudah hafal. Quran surah Ali Imran 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesungguhnya setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Pasti betul. Pasti. Maka di dalam subjudul kitab tentang tamasya ke negeri akhirat yang judulnya adalah kematian dan sakaratul maut, di dalam judul itu ada subbab yang judulnya adalah hakikat mengingat kematian adalah mengingat kepastian datangnya. Ini penting Bapak Ibu, ini penting. Kadang-kadang kita nggak sadar bahwa mati itu pasti datang. Kita lewat satu hari tahu-tahu nggak ingat mati. Padahal kita sudah bahas sebelumnya bahwa kematian itu dengan diingat akan menjadi apa? Cerdas. Ketika Rasul ditanya, Ayyul mu'minina aqyas ya Rasulullah, siapa manusia yang cerdas? Mukmin yang cerdas, kata Rasulullah, yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu, dan menyiapkan yang paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah kematian. Maka kita mengingat-ingat betul. Kata Allah, wa innama, dikatakan tuwaffawna ujurakum yaumil qiyamah. Dengan kematian itulah Allah hendak menyempurnakan balasan atas amal panjenengan di dunia. Jadi kalau orang mukmin itu yang lurus itu, kematian itu disambut dengan riang gembira seharusnya. Kenapa? Justru dengan kematian itulah nanti Allah akan sempurnakan balasannya. Jadi kalau jenengan di dunia berbuat baik, ingin mendapatkan dunianya, belum tentu. Maka saya juga kurang setuju kalau orang menyampaikan bahwa sedekah sekian pasti dapat sekian. Nanti sakmene, untuk sakmene. Iya, gitu-gitu secara habis memang boleh seperti itu. Tapi tidak demikian bagi orang soleh. Orang soleh itu kesempurnaan balasannya nanti di sana. Maka sebelum itu maka akan dijerehkan kita, diperlihatkan kitabnya kepada kita. Ini loh perbuatanmu dulu. Saat inilah diberikan balasan. Dan itu jauh lebih besar dibandingkan yang kita dapat di dunia. Makanya nanti dikisahkan kepada kita di sana, nanti ada orang-orang yang ketika dibangkitkan melihat saudaranya yang selama hidup penuh dengan musibah, kemudian digambarkan sebagai sebuah pohon yang sudah rontok daun-daunnya, yang daun-daun itu adalah dosa-dosanya, sudah rontok seluruhnya. Sementara dia yang hidupnya bermegah-megahan di dunia, tumbuhannya sih mendot. Mendot tahu nggak mendot? Orang Cilacap tahu. Mendot tuh subur. Daun-daunnya tuh dosa-dosanya tuh subur banget nih. Mendot istilahnya itu. Kemudian dia mengatakan, andai tahu begini, maka ya Allah kembalikan saya ke dunia agar saya mendapatkan musibah yang senilai dengan dipotong-potong setiap daging yang ada di tubuh ini. Sakit buatan itu, potong-potong sudah jadi kecil-kecil, saya ridho ya Allah untuk mendapatkan apa yang didapat saudara saya hari ini. Artinya penderitaan kita di dunia ini sekarang nggak ada apa-apanya. Jerih payah kita sholat malam, bersedekah, bersabar atas segala sesuatu itu nanti di sana disempurnakan balasannya setelah meninggal. Maka Bapak Ibu semuanya, dengan mengingat itu kita jadi semangat di dunia ini. Secara fisik kondisi saya nggak sehat ini, tapi semangat karena semangat ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga punya energi untuk berangkat. Saya tadi izin sama istri, nanti kalau nggak kuat lama ya sebentar saja, yang penting hadir. Kemudian dikatakan, ini satu kalimat yang penting bagian dari ayat ini, faman zuhsiha anin nar. Di ayat yang sama, faman zuhsiha anin nar, barang siapa yang dijauhkan dari neraka jahanam, wa udkhilal jannah, dan dia dimasukkan ke surganya Allah, faqad faz, maka dialah orang yang mendapatkan kemenangan. Bapak Ibu semuanya, kata-kata faman zuhsiha, jenengan dijauhkan dari neraka itu, Masya Allah. Kalau kita bahas tafsirnya tuh nangis kita.
Karena sesungguhnya setiap kita itu kalau bukan karena anugerah dari Allah, rahmat dari Allah tuh nggak bisa jauh dari neraka jahanam. Karena neraka jahanam itu para ulama menyebut itu punya gaya gravitasi yang besar. Gaya gravitasi ngerti sih? Bagi yang belajar IPA masih paham banget. Bumi itu punya gaya gravitasi, gaya tarik nih loh. Jenengan berat badannya 60 kilo. 60 kilo. Karena 60 kilo itu karena massa yang ada di tubuh jenengan ditarik oleh gaya gravitasi bumi senilai 60 kilo. Kalau jenengan ke bulan tinggal 6 kilo. Karena gaya gravitasi bulan 1/6 dari gaya gravitasi bumi. Nah, neraka jahanam itu gaya gravitasinya tuh besar sekali. Maka kalimat faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan dari neraka jahanam, maksudnya dia oleh Allah diberi anugerah untuk tidak ketarik ke gaya gravitasinya itu. Karena gaya gravitasi neraka jahanam digambarkan lukisannya sangat indah. Maksudnya bagaimana? Jalan menuju ke neraka jahanam itu kelihatan indah. Karena memang diliputi oleh iblis. Iblis ketika dikatakan menjadi penduduk neraka jahanam, dia mengatakan berjanji kepada Allah, saya akan hiasi jalan menuju neraka jahanam dengan perhiasan yang sangat memikat manusia. Orang punya istri cantik, Bapak Ibu. Istrinya cantik, na'udzubillah, bisa selingkuh sama orang lain yang nggak lebih cantik dari istrinya. Kenapa? Dihiasi oleh setan, terlihat lebih cantik. Maka ada istilah rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri, subhanallah. Gini apa nggih? Gini apa nggih? Subhanallah. Memang begitu. Jadi dibuat lukisannya menjadi sangat indah sehingga daya tariknya itu sangat menarik. Bayar gelem loh. Bayangin, orang masuk ke tempat-tempat jelek bayar loh Pak Ibu, bayar loh, gelem. Gini apa gini? Ya. Mau ridho bayar, nggak apa-apa wis bayar. Subhanallah. Karena diliputi oleh setan, subhanallah. Maka dikatakan faman zuhziha, barang siapa yang dijauhkan oleh Allah dari neraka jahanam, maksudnya hari ini jenengan dijauhkan. Ada sebuah keadaan hati jenengan ketika mau berbuat buruk itu nggak jadi, nggak mau. Jenengan dijauhkan, itulah orang yang beruntung. Orang yang beruntung. Konsekuensi dijauhkan dari neraka jahanam, maka masuk surga. Maka dikatakan di ayatnya wa udkhilal jannah. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka jahanam, yang artinya dia mendekat kepada surganya Allah dan masuk ke dalamnya, faqad faz. Itulah orang yang betul-betul mendapatkan kemenangan. Jadi definisi kemenangan di dalam agama kita itu ketika amalan kita itu amalan yang menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Coba Bapak Ibu semuanya. Ini kalimat tentang kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini diingatkan oleh Allah. Setiap kita itu akan mati. Kita akan mempertanggungjawabkan setiap perbuatan kita. Ketahuilah, barang siapa yang di dunia ini sudah melakukan perbuatan yang menjauh dari neraka jahanam, beruntung. Beruntung. Beruntung Bapak Ibu semuanya. Dan itu butuh, namanya melawan gaya gravitasi itu butuh effort namanya. Butuh gitu loh. Ditarik gitu loh maksudnya. Kita tuh butuh begini loh. Butuh menjauh. Bayangin Bapak Ibu. Sebagian orang difasilitasi oleh Allah dengan ilmunya dia masuk surga seharusnya. Sebagian orang dengan tenaganya, sebagian orang dengan senyumnya, sebagian orang dengan hartanya. Bersabar bagi orang yang punya harta adalah bagaimana dia itu dengan yang sedikit hartanya digunakan untuk manfaat banyak orang. Itu kalau nggak sabar dapat anugerah dari Allah nggak bisa Bapak Ibu. Duit-duitku kok mendingan gue tuku sing karep-karepku untuk memuaskan diriku kan gitu. Ini apa gini? Maka barang siapa yang dengan hartanya kemudian dia jadi lomoh ke orang lain, memberikan banyak manfaat orang lain, beruntungnya dia, menangnya dia. Kemudian di akhir-akhir dikatakan wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sesungguhnya kesenangan kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Jangan perhatikan betul. Jadi kalau ada judulnya kesenangan di dunia, apapun itu bentuknya, secara zat dia itu adalah sesuatu yang akan memperdaya jenengan, kecuali jenengan dapat anugerah dari Allah, dapat rahmat dari Allah. Duduk panjenengan ini sekarang dalam rangka mengundang rahmat Allah. Yang dengan rahmat Allah itu jenengan dijauhkan dari neraka jahanam. Yang artinya jenengan tidak dibuat hatinya cenderung kepada hal-hal yang buruk. Makanya nggak main-main Bapak Ibu. Duduk dengan seperti ini itu mungkin kelihatan sederhana, tapi ini tuh mengundang rahmat Allah. Betapa beruntungnya kalau jenengan kok dikasih hati
Yang hatinya itu punya kecenderungan pada ketaatan. Nggak kebayangkan jenengan punya hati kok cenderungnya sing elek gelem, sing apik uga. Niku pripun? Nanti katakan, ketahuilah setiap kesenangan yang kita peroleh di dunia ini berpotensi memperdayakan panjenengan. Maka berhati-hatilah dengan kesenangan di dunia ini, apapun bentuknya. Kesehatan jenengan itu kan kesenangan kita bagi. Kalau nggak hati-hati akan digunakan untuk hal yang buruk-buruk. Mudanya apa ya? Anak muda nih penting ini. Anak muda kadang-kadang nggak inget tua. Namanya masih muda nih. Anak muda kadang-kadang seorang urusan kalau kayak aku nongkrong ya karep kowe. Sampai orang ngerti apa zaman saya ini, subhanallah. Ini terjadi di mana-mana. Maka hati-hati. Gunakanlah betul-betul supaya kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sekilas tentang mukadimah untuk pertemuan kita malam hari ini, agar kita ingat kematian. Ya, dengan itu insya Allah kita menjadi cerdas. Insya Allah malam hari ini saya menyinggung tentang hadis arba'in, mungkin mukadimah sedikit dulu karena saya menyelesaikan badan saya nggak terlalu fit. Bahwa di antara metodologi belajar yang sama-sama dipelajari di mahad, di pondok-pondok, itu pasti melibatkan tentang yang paling utama Al-Quran dan hadis. Gitu. Maka kitab-kitab hadis dasar itu kita harus tahu. Hidup sudah 60 tahun hadis arba'in saja nggak tahu, ini masalah. Karena hadis arba'in, hadis yang 42 itu hadis yang jawami'ul kalim. Apa jawami'ul kalim? Pendek tapi maknanya sangat dalam. Dan ini salah satu kelebihan dari Nabi Muhammad SAW, diberi jawami'ul kalim, diberi kemampuan untuk mengucapkan sesuatu yang sedikit tapi maknanya luar biasa dalam. Dan seluruh hadis yang 42 itu adalah kesimpulan agama Islam. Jadi kalau jenengan pengen mempelajari Islam secara global, maka kuasailah 42 hadis yang ada dalam kitab hadis arba'in itu. Dan ini yang menulis adalah Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Umurnya pendek Bapak Ibu, 631 lahir, 676 sedok. Pinten tahun itu? 45 tahun. Di abad ke-7 berarti. 45 tahun tapi Masya Allah, kitabnya banyak yang bisa kita baca hari ini. Termasuk Riyadhus Shalihin. Itu kitabnya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Itu dibaca di setiap masjid. Kebayang nggak? Jadi bukan persoalan umur. Umur panjang itu kebaikan, iya, jikalau diisi dengan hal-hal yang produktif. Imam Nawawi itu cuma di 45 tahun, tapi Masya Allah, sudah berapa abad berlalu coba. Sampai hari ini pahalanya ngalir terus tuh. Karena setiap kita mempelajari, termasuk kita malam hari ini, apa yang kita buat malam hari ini, pahalanya mengalir untuk Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Betapa beruntungnya orang-orang yang demikian. Termasuk kitab Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim, itu yang bikin juga Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Masya Allah. Masya Allah. Dan beliau itu orang yang sudah soleh sejak kecil. Bayangin, dia diajak main sama temannya, sampai nangis, nggak mau main karena dia lagi ngapal Quran. Jadi sambil main sambil gitu terus, sambil main sambil dia belajar. Sampai dikisahkan ke kita, pernah dia itu 2 tahun tidak pernah dengan sengaja membaringkan badannya untuk tidur. Jadi nek turu ya karena keturun sambil duduk 2 tahun, nggak pernah membaringkan badannya sengaja untuk tidur, saking jagain untuk belajar terus. Pantes 45 tahun tapi produktif. Ayo yang muda-muda yang lagi ngegim kali kan. Imam Nawawi, bayangin tuh kayak gitu itu, nggak mau kehilangan waktu main. Diajak main nangis sebab orang gelem, bukan nangis pengen dolan, nangis sebab orang pengen dolan. Bayangin. Bahkan Imam Nawawi itu, makanya mungkin salah satu penyebab umurnya pendek. Makan tuh sehari cuma sekali. Alasannya apa? Nggak mau waktunya terlalu lama untuk makan. Jadi beliau itu rahimahullah ta'ala makan sehari cuma sekali. Bayangin. Bukan karena alasan yang lain, alasan waktu kuntek gue mangan moh. Kita nongkrong di angkringan berjam-jam. Subhanallah.
Subhanallah, malu nggak gitu? Segitunya para ulama. Masya Allah. Dari situ kita tuh jadi malu. Gitu. Ngapain saja hidup kalau kayak gini nih coba. Dan kalau sampai nggak efektif, subhanallah. Subhanallah. Selalu kalau hari Minggu tuh menjadi hari yang padat buat saya. Mulai sebelum subuh itu sudah beraktivitas seperti ini. Tadi pagi itu misi di sekitar sini. Saya lewat sini tadi pagi. Di Masjid Al-Hidayah, Perumahan Citra. Yang di sini nih, pojok sini nih. Mentok jalan itu kan ke kanan kan ada perumahan tuh itu. Itu mulai kajian di situ. Saya kabarkan juga, Bapak Ibu kalau mau di Al-Ma'arij datang silahkan. malam hari ini gitu. Dan makanya tadi saya salah satu yang buat semangat saya berangkat itu, Mas. Udah terlanjur pengumuman, jangan-jangan ada yang datang lagi. Masya Allah, ya. Masya Allah. Nah, jadi hadis yang ada di hadis Arba'in ini jumlahnya 42. Arba'in ini 40 ya Pak, tapi maksudnya 40-an. Dalam bahasa Arab biasa nih, Arba'in artinya 40-an, bisa 42, bisa 43. Maksudnya di sini ada 42 hadis. Itu menopang Islam secara keseluruhan. Makanya sekali lagi kalau jenengan sudah khatam ngaji hadis Arba'in, prinsip-prinsip dasar di dalam Islam jenengan sudah paham. Jenengan sudah paham. Kalau jenengan sudah paham membaca syarahnya, ikut kajiannya, insya Allah dengan prinsip-prinsip dasar Islam itu sudah paham. Memang iya, memang betul. Mas Latif yang mungkin sudah pernah menyelesaikan, insya Allah paham betul bahwa iya, kalau udah selesai itu tuh rasanya sudah lumayan banget. Ada kisah yang menarik, seorang syekh mengadakan kajian hadis Arba'in untuk para pekerja pabrik, Pak. Kemudian ikutlah mereka, diberi janji. Ini mudah-mudahan jenengan bisa praktekkan. Silahkan ikut, terbatas jumlahnya, tapi setiap yang datang harus siap menghafal. Sepekan sekali ketemu, maka satu hadis hafal. Jangan siap, buatan. Minggu ini hadis pertama, minggu berikutnya hadis kedua, tuh, sampai 42. Siap, buatan? Kata mereka yang sudah selesai hafalannya, ya Syekh, sekarang saya sudah merasa menjadi orang alim. Wis rampung petang puluh. Ya, artinya apa? Memang banyak yang dikandung di dalam hadis-hadis itu. Hadisnya pendek-pendek, Masya Allah. Kemudian jadi dari kisah dari Imam Nawawi ini tentang umur, sekali lagi pesannya adalah jikalau kita panjang umur tentu saja baik, tapi lebih baik lagi adalah ketika panjang umur panjenengan punya karya yang banyak, maka waktunya harus untuk berkarya betul, untuk menopang kemajuan. Nah, kita masuk ke hadis pertama, insya Allah. Malam hari ini mungkin belum saya detailkan sekali, ini baru permukaannya, karena hadis ini walaupun pendek keterangannya sangat banyak, mungkin butuh minimal 2 sesi insya Allah untuk hadis pertama, biar pemahamannya bisa menjadi lebih lengkap. Ini hadis dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa ia mendengar dari Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu illallah wa rasulih fa hijratuhu illallah wa rasulih faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha maka hijrahnya ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya untuk apa yang dia inginkan itu. Nah ini pendek, matanya tuh pendek nih, tapi Masya Allah kandungannya. Saya sedikit bahas, nanti insya Allah pendalamannya minggu depan, insya Allah. Kalau kita masih diberi umur, karena malam hari ini mungkin saya tidak bisa lama. Yang pertama, kalimat innama. Innama itu dalam bahasa kita artinya hanyalah. Apa? Hanyalah. Innama itu artinya hanyalah. Jadi ini pembatasan, pembatasan. Jadi hanyalah itu membatasi. Hanyalah itu membatasi. Kemudian innamal a'malu, amal di sini jamak. Dan ini berlaku untuk seluruh amal. Ini seluruh amal.
mencakup seluruh amal. Apa saja maksudnya? Perkataan, perbuatan, dan pikiran. Ya, perhatikan ya. Jadi kata-kata innamal a'malu di situ itu amal yang meliputi amal perbuatan, perkataan, dan buah pikiran. Jadi hati-hati. Dengan mikirnya sesuatu itu dinilai oleh Allah. Nih. Makanya kalau orang sudah tahu ini, duduk mikirkan sesuatu sambil ditimbang. Saya memikirkan sesuatu untuk Allah atau tidak? Dan Allah tahu persis lintasan hati panjenengan, apa yang jenengan pikiran. Lirikan mata panjenengan, ting, Allah tahu. Maka kalimat akmal di sini betul-betul harus diperhatikan. Insya Allah penjabarannya di minggu depan. Ini saya prolog dulu. Di antara contoh kisah yang sangat jelas bahwa pikiran itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kisahnya Walid bin Mughirah. Dia itu orang jahat, benci banget sama Islam, sampai-sampai dia itu cari cara untuk mendegradasi, menjelek-jelekan Al-Quran. Hadir dalam banyak ayat tentang kisahnya dia ini, Walid bin Mughirah, itu ketika dia duduk dan dia memikirkan tentang ucapan apa yang harus saya ucapkan untuk menjadikan Al-Quran itu jelek di mata umum. Maka kalimat yang dia pikirkan itu dia pun ucapkan itu. Di antara kalimatnya adalah faqala in hada ila sihru yu'san. Tidaklah lain yang namanya Al-Quran itu buah dari ilmu sihir yang dipelajari oleh Muhammad, katanya. Subhanallah. Dan diucapkan itu. Kemudian juga in hada qaulul basar. Itu tuh ucapan manusia saja sebenarnya, bukan ucapan Rabbul Alamin. Maka kata Allah di ayat berikut dikatakan tentang dia akan dimasukkan ke neraka Sakor. Artinya apa? Yang saya tak sampaikan bahwa memikirkan sesuatu untuk sesuatu itu termasuk di dalam innamal a'malu, masuk dalam amal. Berarti sebaliknya Bapak Ibu, kalau Pak Dukuh memikirkan untuk kemajuan masyarakat, baru dipikir Pak Dukuh, belum sampai dieksekusi menjadi sebuah tindakan, itu sudah pahala tersendiri. Kalau jenengan takmir masjid memikirkan bagaimana dakwah berlangsung dengan baik, baru dipikirkan jenengan niat untuk memperbaiki sebuah keadaan, maka jenengan sudah berpahala atas itu, sudah dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti sekali lagi detailnya nanti minggu depan saya sampaikan tentang dalil-dalil pendukung untuk itu, bahwa seseorang yang sudah niat walaupun tidak melakukan sudah ditulis niatnya. Maka jangan jenengan sampai duduk bengong kecuali memikirkan sesuatu yang positif. Apalagi kalau seperti Pak Dukuh, Pak RT, Pak RW itu kan memang punya kepentingan untuk membangun masyarakat. Jangan memikirkan untuk kemajuan masyarakat itu sebuah pikiran positif yang dinilai oleh Allah sebagai sebuah pahala yang besar. Podo-podo mikir, mending mikir sing apik. Paham ya? Bikin belayang-belayang yang juara yang ngopong. Bayangin. Jadi di antara kalimat innamal a'malu, kita sampai pun persoalan pikiran kita arahkan betul kepada hal yang berbuah kebaikan. Bayangin Bapak Ibu, segitu lembutnya nih. Makanya hadis-hadis di hadis Al-Quran itu Masya Allah, termasuk pokok-pokok dasar dari agama ini. Sampai pun dengan duduk, diam, memikirkan sesuatu itu dipikirin tuh sama agama. Jadi nggak sempat orang Islam yang udah belajar itu nggak sempat mikir elek, isin gitu. Suatu ketika kita berpikir jelek, ini sudah takon indek ben tanggal 9 mikir apa kowe? Isi otakmu apa? Subhanallah, mengerikan. Makanya kita bersyukur diberi kesempatan untuk belajar seperti ini, saling tukar pikiran seperti ini, itu insya Allah akan mengingatkan kita. Jadi sekali lagi, berpikir untuk hal yang positif, misalnya contoh dakwah, jalan, memikirkan anak yatim sekitar kita, memikirkan tentang janda-janda yang sudah tinggal suaminya, kesusahan ekonomi, kemudian bagaimana Islam bisa maju, termasuk bagaimana lingkungan bisa aman, itu adalah semuanya sangat dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi niatkan betul
kita dalam rangka untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Jadi perbuatan sekecil apapun jenengan akan mendapatkan balasannya. Hatta persoalan yang memikirkan sesuatu akan ada balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ibu-ibu kalau siang memikirkan apa, pikirkan yang untuk kemajuan. Banyak soal nih di kehidupan kita. Jangan lagi seperti Pak Duku, Pak RW yang lebih skupnya lebih luas. Kita sebagai kepala keluarga saja mikirin keluarga kadang-kadang banyak sekali, Mas Latif. Ya kan? Saya punya anak udah SMA gini-gini, kita harus mikirin bagaimana ya kan supaya berhasil, sabar mendidiknya. Ya kan? Tantangan zaman seperti ini itu kan buah pikiran yang baik. Ya. Jadi jangan sampai kita meremehkan ya. Sekecil apapun terkait dengan perkataan, perbuatan, dan buah pikiran kita. Jangan sampai jangan menganggap bahwa ada hal yang remeh-temeh. Ingat, kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh bagian itu tuh harus benar-benar bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan tersenyum misalnya, itu akan dinilai oleh Allah bergantung kepada niat. Innamal a'malu binniyat. Senyum itu kan bisa berwarna-warni niatnya. Gini Bapak. Biasanya karena menghormati, ya, saya menghormati panjenengan senyum. Ini bisa nggak senyum ngejek? Gitu bisa kan? Senyum nih ngejek, bisa nggak? Bisa. Sama-sama senyum, tapi senyum sinis dengan senyum penghormatan itu saja berbeda. Maka bergantung niatnya. Bisa nggak senyum menghina? Bisa. Senyum tapi menghina bisa nggak? Artinya dengan yang tahu itu. Tapi itu bisa dilakukan. Amal perbuatannya sama itu. Tetapi hati bisa jadi sangat berbeda. Maka senyum menghina itu lebih menyakitkan ya. Sisan gue ngomong hisan ya. Senyum tapi menghina ya, subhanallah. Direndahkan banget ya. Senyum marah bisa nggak? Marah tuh senyum bisa nggak? Bisa jadi ada orang yang senyum tapi senyum karena marah banget, oh diguyoni sisan. Bisa jadi. Kemudian senyum tetapi punya niat, ada udang di balik bantal. Pemuda-pemuda senyum-senyum sama gadis dalam rangka untuk ngincer. Nah ini yang tahu Allah itu. Itu nih rekan bisnis senyum-senyum baik-baikin dalam rangka untuk dapat proyeknya. Jadi semua itu makanya dikatakan innamal a'malu binniyat. Hanyalah yang namanya amal itu dengan niatnya, dengan niatnya. Dan amal sudah saya sampaikan tadi nih, perkataan, perbuatan termasuk buah pikiran. Nanti ada saatnya di sisi Allah, semua perbuatan kita akan dibuka oleh Allah. Baik kecil maupun besar akan dibuka seluruhnya. Saya kalimat ini nih, kalimat nanti akan dibuka oleh Allah tuh betul-betul menjadi kontrol yang baik. Buat kita di dunia, malu rasanya kalau sampai berbuat jelek. Sok dibuka ya. Sok dibuka. Nah kesadaran ini loh Bapak Ibu. Kesadaran Bapak, sok tiap dibuka. Di hadapan manusia dengan pikir di hadapan sendirian. Ini kan diperlihatkan nanti di hadapan manusia. Bila kan jebule dibeli koyo ngono kae lho. Mas Latif ya lho. Mas Latif. Subhanallah. Maka ingat-ingat dari sekarang akan ada masa di mana seluruh perbuatan kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian biniat, kata-kata innamal a'malu binniyat, niat di sini juga jamak. Artinya niat juga bisa warna-warna tadi itu loh. Bukan satu, tapi satu perbuatan niatnya bisa bermacam-macam. Bisa jadi dalam satu waktu orang punya dua niat. Orang berhaji niat karena Allah sekaligus arep belanja dagangan, bisa nggak? Bisa. Gitu. Kadang-kadang nyampur. Maka nanti kita dipilah-pilah nanti pada rinciannya. Bagaimana niat yang masih berpahala di sisi Allah? Di antaranya misalnya orang yang niatnya dominan dunia nggak dapat pahala. Jadi dengan bisnis dominan dunia saja, dengan cari keuntungan saja nggak dapat pahala. Dapat dunianya,
Maka setiap upaya yang kita lakukan seharusnya dominannya akhiratnya. Maka Bapak Ibu, di antara keterangan tentang hadis nomor 13 arba'in sama tentang la yu'minu ahadukum, tidak dikatakan sempurna iman seseorang hatta sampai yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsihi, kecuali dia bisa mencintai saudaranya sebagaimana mencintai diri sendiri. Di antaranya adalah sikapnya ketika seseorang punya saudara yang kebetulan saudara itu lebih bab dunianya. Ini dipisahkan nih, bab akhirat dan bab dunia, masing-masing ada 3. Yang pertama, nek masalah akhiratnya kurang ketimbang aku piye, nek podo piye, nek lebih tinggi piye. Urusan dunia, kalau ternyata tetangga kita lebih besar dari kita, kedudukannya, hartanya, kebolehan secara syariat kita tuh boleh ingin seperti dia dengan syarat. Syaratnya apa? Syaratnya keinginan bertambahnya harta kita seperti dia dalam rangka untuk akhirat kita. Kalau enggak perlu. Nek jenengan pengen sugih koyo DNI jenengan enggak punya harapan dengan sugihnya panjenengan meningkat derajatnya di akhirat, enggak perlu punya sugih kayak gitu. Beda dengan urusan akhirat. Kalau jenengan melihat urusan akhirat, rajin banget. Sholat malamnya lebih banyak, kita hito. Itu keadaan dimana kita ingin seperti dia, harus malahan. Gitu Bapak Ibu, beda. Ini urusan dunia sama urusan akhirat. Maka dikatakan persoalan niat ini persoalan yang penting, dan niat itu sekali lagi jamak, bisa jadi bercampur dalam satu waktu. Maka pastikan dominasi niat panjenengan untuk selalu aktivitas jenengan adalah persoalan akhirat panjenengan. Bolehkan ya dunia saja? Boleh, silahkan. Ini enggak dapat pahala, gitu. Jadi niat maksudnya adalah niatnya bisa macam-macam. Innamal a'malu binniyat. Amalnya juga jamak, niatnya juga jamak. Kemudian wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan hanyalah bagi setiap orang bergantung kepada niatnya, manawa, terhadap apa yang diniatkannya. Jadi niatnya karena apa? Jangan melakukan ibadah. Karena Allah atau karena yang lain, karena Allah atau plus yang lain, atau yang semisal itu. Contoh misalnya, jenengan menuntut ilmu dalam rangka apa? Dalam rangka karena Allah atau karena ingin gelarnya. Kan bisa jadi orang cari gelar saja. Ini bagi yang dengan gelar itu nanti saya bisa punya pekerjaan. Bolehkah seperti itu? Boleh. Tapi harusnya dominasinya saya menuntut ilmu agar saya bisa beribadah kepada Allah. Itu maksudnya. Jadi sekali lagi dominasinya harus tetap akhirat. Jangan sampai dominasinya dunia. Orang berjihad zaman dulu karena Allah. Tapi kadang-kadang kecampuran karena Allah plus karena ghanimah. Karena nanti ada rampasan perang. Sehingga dia bisa mendapatkan, di samping saya perang karena Allah, juga aku muni yo pengen untuk sesuatu. Nah itu. Sekali lagi kita berusaha agar dominasi dari niat kita adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak Bapak Ibu, amal yang kecil menjadi besar karena niat. Sebaliknya amal besar menjadi kecil juga karena niat. Contoh, jenengan niat, ya Allah saya betul-betul pengen mati syahid misalnya. Kenyataannya di Indonesia tidak ada peperangan, ya kan? Mati syahid fisabilillah maksudnya ini cerita tentang mati syahid fisabilillah di dalam peperangan. Bukan mati sangit loh nih. Nek sing bom mati sangit nih, ngawur nek nih. Itu bukan jihad, itu bukan jihad sama sekali bukan. Perbuatan-perbuatan ISIS itu bukan jihad. Maka niat panjenengan yang tulus betul karena Allah janjikan kepada dia akan mendapatkan pahala derajat seperti mati syahid walaupun di atas tempat tidurnya. Saya dipahami di sini? Bayangkan, goro-goro niat, jenengan mati di tempat tidur sederajat dengan mati karena jihad fisabilillah. Ini yang dikatakan betapa dahsyatnya niat.
Ya. Jadi niat itu bisa merubah yang kecil menjadi sangat besar dan juga bisa berlaku sebaliknya. Nanti detailnya minggu depan insya Allah. Ya. Rasulullah menyebutkan banyak sekali orang yang terbunuh baina sofain, di antara dua sof dalam peperangan. Maksudnya itu berbaris-baris perang, baik yang mati, kata Rasulullah, Allah yang tahu niat mereka. Belum tentu yang mati syahid, belum tentu. Allah yang tahu niat mereka. Sof banyak di dalam sholat, yang paling tahu niat panjenengan sholat apa itu Allah. Maka pastikan kita punya kesesuaian, niat betul-betul karena Allah. Kemudian di dalam hadis ini dikatakan faman kanat hijratuhu illallah wa rasulih, diberi contoh amal, salah satu amal. Banyak amal tadi kan, amal, perkataan, perbuatan dan pikiran. Yang dicontohkan di sini hijrah. Tentu saja ini satu dari jenis amal. Kenapa hijrah? Hijrah itu perbuatan besar, Bapak Ibu. Kebayang nggak jenengan ada di zaman itu? Abdurrahman bin Auf ini sugih, wong sugih. Cara zaman sini toko neke yang banduara. Atas banduara bukan? Sugihmen lah, sugihmen. Orang Cilacap bilang banduara. Hartanya banyak, tiba-tiba datang perintah untuk hijrah. Nggak bawa apa-apa loh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Bahkan istrinya pun nggak kebawa. Bayangin. Artinya hijrah itu sebuah amalan besar di sisi Allah, meninggalkan banyak sekali hal. Jadi kan tiba-tiba sudah sukses di sini, di Mansasan sukses, punya toko, punya kedudukan, tiba-tiba jadi kan harus pindah ke Cilacap misalnya. Orang dia toko, orang dia penghasilan, pripun coba. Hanya karena Allah saja tidak pindah ke sana. Sebab misalnya terjadi di Mansasan misalnya semua orang syirik, jadi aku sholat ya ora iso. Begitu keadaan di Mekah waktu itu. Arab sholat orang iso, mau Quran diantemi. Gini bang, sampai Rasulullah itu ngumpet-ngumpet untuk dakwahnya. 13 tahun berjuang. Dan hijrah itu terjadi 3 kali. Yang pertama ke Habasyah, negeri Nasrani itu, di Raja Najasyi, tapi aman. Kemudian dapat kabar bahwa Mekah sudah pada baik orangnya, balik lagi ke Mekah, jebul lurung, mangkat balik yang Habasyah. Bayangin. Kebayang nggak bahwa hijrah itu sebuah perbuatan yang sangat besar, meninggalkan istri. Kenapa Abdurrahman bin Auf istrinya ditinggal? Dijagani oleh sedulure. Wentuk lungo, ini bojomu ora melu, hartamu ditinggal. Bayangin kayak gitu. Dia lebih memilih Allah dan Rasulnya, masya Allah. Mari katakan, faman kanat hijratuhu illallah wa rasulih, fa hijratuhu illallah wa rasulih. Maka hijrahnya benar-benar kalau karena Allah dan Rasulnya, dan dia dapat pahala atas itu. Sekali lagi, kenapa hijrah yang dicontohkan? Karena hijrah itu adalah perbuatan besar, Bapak Ibu. Dan hijrah yang dimaksud di sini, para ulama menyebut adalah ada 2 hal. Hijrah secara fisik, berpindah dari satu negeri ke negeri yang lain, atau hijrah secara amaliyah. Ini yang sering dikatakan zaman sekarang orang hijrah. Saya dikenal sebagai orang yang hijrah katanya. Saya sendiri tidak pernah menamai seperti itu. Jadi bisnis saya yang dulu saya tinggal seluruhnya, rumah saya yang dulu saya tinggal seluruhnya, sekarang hidup ngontrak. Masya Allah. Ini hijrah di dalam amalan, dan ini memang ternyata berat, Bapak Ibu. Berat ini ternyata, Masya Allah. Bayangkan saya waktu meninggalkan usaha saya, rata-rata omset per minggu 1-2 M waktu itu. Masih muda loh. Saya punya kendaraan tidak 1. Truknya ada 2. Mobil pickupnya saya beli baru. Zaman waktu itu Panther harganya 96 juta. Saya beli baru pickup itu, bukan beli second. Kendaraan pribadinya saya punya 1. Tapi selalu berganti setiap 2-3 tahun. Tiba-tiba kemudian ilmu datang bahwa bisnis yang saya lakukan itu berpotensi, nggak langsung ya, berpotensi bersinggungan dengan hal-hal yang tidak syar'i. Maka kemudian saya memilih untuk berhenti, saya nolkan semua,
truk dijual, semuanya dijual. Tertinggal waktu itu 1 unit rumah. Kemudian saya konsultasi ke guru saya, yang gurunya Mas Latif juga, insya Allah. Bagaimana ini? Saya masih punya 1 unit rumah. Beliau bilang, jangan dijual dulu, dipertahankan. Tapi saya nggak kuat, nekat saya. Akhirnya saya lepas juga dan saya kontrak lagi. Sisa 1 kendaraan yang warna putih itu, karena dulu belinya betul-betul cash, nggak nangsur. Ya, makanya saya pertahankan. Dan sekarang ternyata memang berat nih memulai lagi. Apalagi usaha saya itu terkait dengan baju. Saya itu memproduksi baju-baju saringitan. Saya masih ingat betul waktu corona kemarin, itu kan menjelang lebaran nih. Saya udah belanja hampir 500 juta. Tahu-tahu corona, rapayu blas. Jadi apa yang sudah dibuat, baju-baju, nggak ada yang beli. Bangkrutlah, luar biasa. Luar biasa. Sampai hari ini di rumah saya masih ada lebih dari 3.000 baju. Dari gamis dan sebagainya, belum saya jual lagi. Karena setelah pasca corona ternyata orang berpindah ke online semua tuh. Dan di online itu harganya nggak karu-karuan. Nggak masuk akal. Ini kirim produksi kudu piro, ngedol piro, ngedol koyo ngene men. Baju batik 1.000 untuk papat niku pripun. Gue gawe ini cukup. Ya, makanya saya lagi cari cara sebenarnya gimana caranya supaya terjual kembali dan bisa jadi modal kembali, insya Allah. Di sela-sela dakwah seperti ini. Kadang-kadang terganggu Bapak Ibu. Kadang-kadang terganggu. Wis jadwal dakwah dikurangi wae poyo. Ben iso bisnis meneh. Kadang begitu. Jadi sekali lagi hijrah itu berat. Maka dicontohkan di dalam bab niat. Faman kanat hijratuhu illallah wa rasulih fahijratuhu illallah wa rasulih. Kalau bukan karena Allah dan Rasulnya, gak kuat Bapak Ibu. Gak kuat. Ya. Subhanallah. Tapi banyak kejadian-kejadian istimewa sebagaimana saya sampaikan. Kendaraan saya rusak sekali, bukan saya yang biaya. Kalau saya biaya sendiri, saya nggak punya biayanya. Jadi habis hampir 5 jutaan. Itu temannya Pak Tovan itu yang garap. Yang kesini itu. Masya Allah. Jadi saya nggak mikir. Kembali besok katanya sudah dalam kondisi baik. Saya nggak mikir apa-apa. Itu pertolongan dari Allah. Masya Allah. Jadi hijrah ada 2 macam. Hijrah secara fisik, yaitu pindah dari negeri yang khauf ke negeri yang aman, negeri yang menakutkan ke negeri yang aman, atau dari negeri kufur ke negeri yang Islam. Apa maksudnya? Kalau jenengan di sebuah tempat ada sebuah keadaan jenengan ketakutan luar biasa. Arab ngapal Quran di Rusia dulu orang ngapal Quran itu ditangkepi Bapak Ibu. Sehingga orang ngapal Quran itu harus ngumpet-ngumpet. Maka dalam kondisi seperti itu sesungguhnya dia disarankan hijrah ke tempat yang lebih aman. Demikian juga kalau di negeri itu kufur, betul-betul kemusyrikan itu tumbuh sangat subur. Sementara jangan 55 tahun masih berkubang dengan lingkungan yang di situ kufur semua, maka wajiblah pindah. Kenapa? Kalau jangan di situ terus nanti mati di dalam kekufuran, lebih merugikan kondisinya. Maka berpindah ke tempat lain itu menjadi penting. Alam takun ardullah wasi'ah. Bukankah negeri Allah itu luas? Maka hijrahlah fiha kepada tempat itu. Bisakah terjadi hari ini? Bisa Bapak Ibu. Ada sebuah kampung misalnya, naudzubillah, kampungnya betul-betul kemaksiatan merajalela di situ. Kalau jenengan bertahan di situ maka terpengaruh. Dan ini banyak nih. Ya kalau di Jogja mungkin contohnya nggak se ekstrim itu nih. Misalnya jenengan punya anak remaji hidup di jalan itu berat Bapak Ibu. Berat. Karena hidup 24 jam kok itu. Saya cerita seperti ini kenapa? Teman dekat saya tuh banyak yang seperti itu. Punya aset di Malioboro. Saya tanya berapa itu kalau dijual? 60M ditawar, tapi nggak saya jual. Gitu. Teman dekat. Kenapa jenengan kok pindah ke daerah Jalan Wonosari? Nggak kuat Ustaz. Kasihan anak saya. Kalau di situ terus remet hidupnya. Karena Pak, ya tiap malam yang dihadapi betul-betul keramaian. Maka beruntung jenengan di masa saya masih Pak rodo-rodo sepi. Oh, jadi metropolis banget nanti, wis ramai banget. Itu juga masalah tersendiri sebenarnya.
Nih. Karena pergaulan menjadi luar biasa gangguannya. Nih. Kemudian meninggalkan amalan buruk menuju ke amalan baik, itu yang coba saya lakukan. Nih, jadi dikatakan hijrah juga meninggalkan amalan buruk menuju amalan yang baik. Nih. Ini yang disebut oleh Rasulullah, al-muslim, seorang muslim itu, nih, man saliman muslimuna min lisanihi wa yadihi wa muhajir, dan orang yang berhijrah, kata Rasulullah, seorang muslim itu adalah orang yang muslim yang lain selamat dari lisan dan perbuatannya. Dan seorang dikatakan berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Itu makanya dikatakan hijrah itu bentuknya hijrah tempat yang memang mengharuskan, atau hijrah dari amalan buruk menuju amalan baik. Saya itu hijrah maksudnya Bapak Ibu, maksud saya itu saya tidak lagi terlibat dengan riba maksudnya Bapak Ibu. Ya mohon maaf misalnya di sini masih ada yang terlibat di dalam itu pilihan. Karena dari teman saya yang hijrah, 10 yang hijrah, 8 gagal. Di Jogja itu ada komunitas anti riba, itu 8 berhasil, 2 berhasil, yang 8 gagal. Maksudnya malah jadi susah banget terus nesu. Oh, goro-goro hijrah itu susah ini. Padahal yang 2 itu sebenarnya juga susah, nimpaan. Itu bedanya. Masya Allah. Saya sama keluarga kadang-kadang suka diledek. Wegi sinau agama. Sedulur mugi songo saiki. Sing urung dhe omah ki petok. Digituin. Dek ben wis sugih. Kok saiki dadi melarat. Digituin. Itu kan ujian. Masya Allah. Itu hijrah memang luar biasa. Maka dicontohkan di bab niat. Jadi sekali lagi, mengapa hijrah dicontohkan? Karena hijrah itu ibadah yang besar. Nah, hatta persoalan ibadah besar pun ternyata tetap saja bisa keliru kalau niatnya keliru. Jam berapa Mas? Ternyata lebih lama dari ketika sehat nih. Nah itu namanya berkah, itu namanya. Nah inilah, ini contoh nyata Bapak Ibu. Ini contoh nyata buat jenengan semua. Saya tuh berangkat dalam kondisi betul-betul setengah berangkat setengah tidak. Sakit badannya, ini rasanya kayak sembuh. Masya Allah. Mudah-mudahan buah doa-doa panjenengan, insya Allah. Insya Allah. Ya. Jadi sekali lagi, walaupun hijrah itu pahalanya sangat besar, adalah ibadah besar, tapi bisa keliru sebab karena niatnya. Kemudian famang kanat hijratu lidunya yusibuha au imro'atin yang kiuha, maka hijrahnya ila ma hajaru ilaih, maka hijrahnya terhadap apa yang dia inginkan. Nah di sini diberi contoh. Sing sinten kemawon hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, pahala jelas. Tapi bisa jadi dia hijrah karena urusan dunia. Orang Mekah ke Madinah dagang Bapak Ibu. Karena keahlian orang Mekah itu berdagang, keahlian orang Madinah itu bertani. Maka ada sebagian mereka yang hijrah menuju ke Madinah dalam rangka untuk ngelang sedikit dagangannya. Dapatkah? Dapat Bapak Ibu. Silahkan, itu pilihan. Sebagian karena perempuan yang ingin dinikahi. Dan itu kisahnya menarik sekali. Ada wanita cantik memang itu. Nanti kisahnya saya sampaikan di pertemuan berikutnya insya Allah. Ada seseorang hijrah karena betul-betul pokoknya jatuh cintrong sama si fulana, pokoknya aku korono karena menikah ODE. Ento. Boleh seperti itu. Maka dia dapatkan seperti apa yang dia inginkan itu. Maka Bapak Ibu semuanya, ini pelajarannya besar, pelajarannya besar sekali tentang ini. Maka kita betul-betul harus memahami betul. Kemudian saya kasih prolog sedikit tentang fungsi niat. Secara umum fungsi niat itu litamyiz, artinya untuk menjadi pembeda. Niat itu untuk menjadi pembeda. Pembeda terhadap apa? Pembeda terhadap satu, ikhlas atau tidak, pertama. Yang kedua, membedakan amal dengan amal yang lain. Niat fungsinya litamyiz. Niat fungsinya untuk menjadi pembeda. Pembeda apa? Pembeda antara amal dengan amal yang lain, pembeda antara ikhlas dan tidak ikhlas. Pembeda antara amal dengan amal yang lain contohnya bagaimana?
yaitu membedakan antara amal dalam bentuk ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Pertama. Yang kedua, membedakan antara ibadah atau adat istiadat. Ini coba perhatikan gitu. Nanti minggu depan kita pertajam insya Allah. Maksudnya amal dengan amal yang lain, contohnya adalah ibadah dengan adat istiadat. Contohnya mandi contohnya. Mandi bisa jadi itu mandi karena adatnya jenengan adus kiyo ngono kuwi. Jenengan adatnya adus kiyo grujugan nganggo sampo. Niku saged boten adat niku saged boten? Iya saged mawon. Saya nggak pernah kok adus ora sampo ora tahu. Adus jeneng adus ki ya sampoan, kaya adus mandi junub. Gini apa nggih? Gini apa nggih? Atau sebagian jenengan adus ora selalu keramas. Kalau zaman sekarang kayaknya orang mandi keramas nggih. Kalau zaman dulu kan keramas wis pindah. Ora ono sampo. Nek zaman sakniki nek pendak dino adus kok pendak dino nganggo sampo. Jenengan adus niku mboten? Saya begitu saya begitu. Nah adus ki kembali adus ya kerucukan ya mesti sampoan. Buh nek saniki lagi adem. Ini saya ya tetap harus kerucukan yang mesti kerucukan. Nah mandi saya kerucukan itu mandi adat istiadat. Kalau menjadi mandi ibadah ketika ditambahi niat, makanya niat itu menjadi pembeda. Saya niat ngangkat hadas besar kan begitu. Gini apa nggih? Adusnya nak podo mawon, gini apa nggih? Podo boten adusnya? Podo. Syarat sah mandi besar itu ya cuma dua, yaitu niat dan sailanul ma'al jamil badani, mengalirnya air ke seluruh badan itu pun sah. Ini belum bicara sunah-sunahnya, wudu disi dan lain sebagainya kan membicarakan tentang sunahnya. Tapi kalau syarat sahnya kan sama dengan mandi biasa. Nah, maka niat itu membedakan antara itu amal atau ibadah atau adat istiadat. Bisa jadi dengan mandi karena niat ibadah, yaitu mengangkat atas, bisa jadi dengan karena yang di atas sesuai biasa. Sangat dibedakan ya. Yang kedua, tadi amal satu dengan amal yang lain. Jenis ibadah satu dengan jenis ibadah yang lain. Contoh, podo-podo sholat 2 rakaat. Qobliyah subuh kali subuh lah podo, gini mau podo nggih. Podo boten. Yang NU protes, oh enggak kalau subuh kan ada kunutnya. Tapi kan lah podo-podo 2 rakaat atau qobliyah lah. Qobliyah duhur 4 rakaat, saged boten langsung 4 rakaat. Saged. Boleh 2-2 atau langsung 4 boleh. Jenengan datang sholat duhur, kemudian adzan jenengan sholat 4 rakaat sebelum duhur, langsung petang rakaat, boleh ya? Boleh. Membedakannya dengan duhur apa? Niat. Membedakan antara qobliyah subuh dengan subuh apa? Niat. Padahal pelaksanaannya sama. Maka fungsinya ditamyiz. Membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain, membedakan antara itu ibadah atau adat istiadat kebiasaan. Itu hanya perbedaan di niat, Bapak Ibu. Kemudian membedakan antara yang wajib dan yang sunnah, misalnya puasa. Bisa jadi dengan puasa qadha atau puasa Senin Kamis. Qadha wajib, iya enggak? Senin Kamis puasa tidak qadha. Atau jenengan puasa pagi jenengan ora maem tekan awan, niat puasa dengan jenengan boten dahar sebab orang ono panganan, itu boten beda. Gini bagi karena sama-sama nggak makan, tapi karena dengan niat puasa pahala. Tapi lah piye orang ono panganan ya teman-teman, bojoku ora masak, ya wis piye meneh aku ya ora madang lah. Paham ya? Nah, kemudian ikhlas tidak ikhlas. Ditamyiz membedakan antara ikhlas dengan tidak ikhlas. Nanti kita rinci di pertemuan berikutnya. Ini dalam banget. Nah, yang sampai malam hari ini mungkin itu saja dulu. Masya Allah, alhamdulillah bertahan sampai lama. Mudah-mudahan berkah, dan mudah-mudahan Allah cintai kita semua, asalnya kita semua, insya Allah. Demikian yang sampai malam hari ini. Nanti wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz, Ibu-ibu, wonten ing kesempatan menika sing wonten 3 hadiah. Monggo. Boleh bertanya, boleh. Monggo. Pertanyaan bisa. Monggo. Singkat ya. Nggih. Iki 5 menit pertanyaan. Monggo. Sesi wonten 3. Monggo. Ayo dah.